Oke, Bang Effendi, jadi masing-masing pihak ini masih wait and see kah uji materi syarat batas usia Capres-Cawapres? Ya, saya mau mengatakan begini, akademisi itu kalau menyatakan sesuatu akibatnya bisa dua, bisa terjadi atau bahkan tidak terjadi karena sudah disampaikan oleh akademisi. Nah, dalam hal ini kita tahu pada hari ini Gibran itu menyampaikan bahwa dia mendengarkan banyak tawaran, Ya. termasuk menyebutkan dari capres kompetitor. Ini Pak Wihadi pasti tidak lain dan tidak bukan capresnya pasti dari tempat Pak Wihadi gitu ya, karena capres kompetitor. Nah, dalam artinya tidak mengatakan dari Ganjar gitu. Nah, itu logika saya. Nah, tetapi tentu saja MK ini kita tidak tahu keputusannya kapan ya, Pak Wihadi, Pak Andreas. Ya, Kalau logikanya itu putus sebelum 19, tentu menjadi sesuatu yang menarik ya untuk melihat perkembangannya nanti Zulfia. Tapi kalau putusnya itu jelang-jelang 25 gimana Zulfia gitu ya. Jadi Makin saya seru itu. bayangkan Pak Wihadi tertawa sama dengan saya tertawa, Pak Andreas, Bang Andreas tertawa juga karena ada kemungkinan pendaftarannya di 24-25 Oktober ini gitu. Walaupun tadi, ya lagi-lagi nih akademisi cara menyampaikannya harus pelan-pelan dan tenang. Tentu saja Gibran pada saat ini menyatakan sangat tergantung pada putusan Ibu Ketua Umum karena dia kader terbaik partai juga. Tapi kalau nanti misalnya ya, yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini sama-sama mengaku bahwa mereka tidak bisa menemukan jalan keluar, justru karena hasil survei menunjukkan Prabowo pasangan sama siapapun, itu angkanya tetap menang dan tinggi loh, 38,4 sampai 39,3 menurut LSI Denny JA. Artinya ketika ini tidak bisa diputuskan, datanglah penyelamat yang namanya Gibran gitu. Sampai masing-masing yang diajukan oleh sebagai cawapres dari partai koalisi itu akhirnya mau mengalah dan membiarkan Gibran. Itu kan bisa saja terjadi pada saat terakhir Zilvia. Iya. Walaupun bisa langsung diantisipasi untuk tidak terjadi juga gara-gara sudah dikatakan di sini gitu. Ya. Tapi itu adalah penantian-penantian menarik di samping nama-nama yang sudah jelas beredar ya. Ada Pak Erick Thohir, kemudian pada sisi lain ada Pak Sandiaga Uno dengan sekarang Khofifah yang juga menguat. Malah saya harapkan Bang Andreas ada kejutan juga. Kalau kedaulatan pangan itu jangan-jangan yang diaju yang bisa bekerja sama itu Basuki Hadi Mulyono ya, jangan-jangan. Tapi ya karena kan kedaulatan pangan dengan segala keinginan melakukan hal-hal yang taktis gitu. Nama Khofifah Oke. menguat, Prabowo pasti, Erick Thohirnya selalu menguat selama ini ya Pak Wihadi ya. Jadi Ya. saya rasa ini masih terbuka sampai 24 Oktober. Oke, masih terbuka sampai nanti batas akhir masa pendaftaran Capres-Cawapres. Pak Wihadi, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah saat tadi soal pernyataan dari Gibran ya. Mendapatkan banyak tawaran untuk menjadi cawapres termasuk dari capres atau dari kompetitor. Itu Anda ingin mengakui secara langsung bahwa itu termasuk dari Pak Prabowo? karena tidak menyebutkan kompetitor itu siapa dan pada saat sekarang ini kan kompetitor pada saat kemarin itu kan ada dari pasangan yang lain, ya kan? Tapi apakah tawaran itu pada saat sekarang sudah ada deklarasi itu juga belum ketahuan kapan tawaran itu. Jadi saya kira tawaran itu kan kompetitor itu kan kalau tadi Bang Effendi mengatakan itu pasti dari Pak Prabowo. Nah pertanyaannya tawarannya itu kapan? Jangan-jangan sebelum Demokrat dan Nasdem itu berpisah. Kan bisa aja terjadi seperti itu, ya kan? Kan tidak disebutkan tanggalnya kapan mendapat tawaran itu. Kan ini kan berjalan lama gitu. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita klarifikasi siapa karena memang tidak tahu siapa yang menawarkan dan siapa yang pada saat itu. Gitu, Mbak. Tapi sampai sekarang masih masuk dalam list bacawa pres Pak Prabowo nama Gibran Rakabuming Raka, Pak Wihadi? Ya, saya kira nama-nama yang ada itu kan memang sudah banyak yang ditawarkan nama-nama itu. Memang salah satunya Gibran itu menjadi salah satu yang menjadi kandidat cawapres. Itu kan dari itu kan yang memberikan istilahnya yang menjodoh-jodohkan itu kan banyak. Kalau kita lihat di sini baliho-baliho dan segala macam itu dari siapa juga kita tidak tahu, tapi kan dari situ kan memang sudah ada memang yang menjodohkan seperti itu. Artinya sudah ada kandidat-kandidat yang memang menjadi pemikiran-pemikiran kita daripada tim koalisi ini. Tapi Oke, kita jadi juga masuk dalam masih list, bisa Pak Wihadi? kami tahu bahwa yang namanya
Gibran masih kader PDIP. Jadi kita juga ini kan masih belum ditentukan. Dan saya kira nama-nama itu kan banyak sekali. Saya katakan makanya putra-putra berbangsa, ada tokoh pemuda, ada juga mungkin mungkin juga beberapa tokoh-tokoh yang lain. Jadi saya kira itu masih cair dan kita masih bisa menentukan siapa nantinya. Gitu. Baik, Bang Andreas, kader Anda Gibran Rakabuming Raka ini dinilai bisa menjadi game changer ya kalau kita baca sejumlah analisa. Tapi di satu sisi yang tertarik dengan Gibran itu juga datang dari lawan. Nah, PDI Perjuangan sejauh ini apakah sudah mengantisipasi jika nanti MK memberikan putusannya, apakah sudah mengantisipasi bila mana ternyata memang batas usia Capres-Cawapres itu diubah dan Gibran masuk kualifikasi untuk bisa menjadi Cawapres? Yang paling realistis untuk diantisipasi adalah mempersiapkan capres yang sudah ada, yang sudah diputuskan dan fokus untuk memenangkan itu. Itu adalah antisipasi yang paling realistis dan harus dilakukan sehingga dengan demikian kita pada posisi tegak lurus terhadap kebijakan, terhadap keputusan yang sudah diambil. Oke, jadi begitu saja ya. Yang bisa diantisipasi adalah yang real. Berarti kalau soal Gibran karena belum real, jadi tidak perlu diantisipasi sejak dini, Bang Andreas? Ya, saya kira ini semua kan masih di dalam tahap pembicaraan yang serba masih dalam bentuk tanda tanya gitu. Dan dinamika ini kan berkembang terus. Ya sebagai kader partai dan sebagai partai yang sudah mempunyai calon presiden, kita fokus dengan apa yang ada. Gitu. Dan itu jauh lebih realistis dan jauh lebih memungkinkan kita untuk bekerja gitu, daripada terganggu dengan berbagai macam isu-isu yang berkembang dan berbagai macam wacana yang tidak real di dalam konteks pembicaraan politik ini. Oke, hari ini Puan Maharani mengatakan bahwa yang masuk dalam list Bacawa Pres Ganjar Pranowo siap-siap. Siap-siap untuk apa Bang Andreas? Apakah karena akan segera diumumkan oleh PDI Perjuangan siapa orangnya? Ya soal pengumuman itu tinggal momentum yang tepat yang akan diambil oleh Ketua Umum bersama dengan tentu ketua atau pimpinan-pimpinan dari partai-partai yang mendukung. Soal kapannya itu artinya nanti kita kan tahu bahwa jadwal itu masih ada antara tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 gitu. Jadi masih cukup waktu untuk sampai ke sana. Baik, terakhir Bang Effendi sebetulnya kalau kita berbicara soal siapa kingmaker untuk Bacawa Pres ini, apakah ini betul ada di tangan koalisi? Atau ya seperti yang sudah sering kita dengar ini ada di tangan sosok yang lebih besar, disebut saja Presiden Jokowi. Sementara ini kan kalau pasang-pasangan itu Pak Lurah katanya, dan itu bukan Pak Jokowi. Saya rasa Pak Joko Widodo pada Rakernas PDI Perjuangan sudah menyatakan dia ingin melihat Ganjar Pranowo dilantik di situ. Artinya tinggal menunggu momen selanjutnya Pak Wihadi. Siapa tahu ada momen yang lebih eksplisit daripada itu ketika Pak Jokowi ada bersama Pak Prabowo dengan kata-kata lain. Tapi menjawab Zilvia langsung tadi, saya rasa betul ya ada seseorang yang lebih besar mungkin di belakang sana. Tetapi untuk PDI Perjuangan itu nanti tetap pada Ketua Umum. Jadi kalau bagi yang ada di belakang itu bisa saja Pak Jokowi, bisa saja dalam hal ini MK ya yang juga tadi disebutkan game changer oleh Zilvia. Tapi kalau untuk PDI Perjuangan saya pernah tanya langsung kepada sekjennya, mereka menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk semua skenario. Dan saya rasa demikian juga dengan Pak Wihadi. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik Zilvia untuk kita tunggu, terutama nanti lebih menuju kepada bagaimana memenangkan battleground di Jawa Timur gitu, yang selama ini pernah menjadi wilayah kekalahan dari Bapak Prabowo kecuali di Madura sana. Baik, kita juga nanti akan membahas soal battleground di Jawa Timur dalam dialog yang di segmen berikutnya. Terima kasih untuk segmen ini Bang Effendi, Bang Andreas dan juga Pak Wihadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.